Timnas Indonesia U23 akan berlaga menghadapi Thailand U23 di semifinal Piala AFF U23 di Gelora Bung Karno besok malam. Thailand memiliki catatan apik saat berjumpa Indonesia di ajang kompetisi U23. Dari 17 kali pertemuan, Thailand mengantongi 9 kemenangan. Meski begitu, Garuda Muda percaya diri dengan kemenangan di 2 laga terakhir. Timnas Indonesia U23 akan bentrok dengan Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025. Stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat malam akan menjadi arena pertarungan kedua kekuatan di Asia Tenggara. Secara head-to-head atau rekor pertemuan kedua tim telah bertemu sebanyak 17 kali di level U23 maupun U22. Dari 17 pertemuan itu, Thailand unggul dengan 9 kemenangan atas Indonesia. Sedangkan Indonesia mencatatkan 5 kemenangan. Namun dalam 2 pertemuan terakhir, Indonesia mendominasi dengan 2 kali berturut-turut sukses mengalahkan tim negeri Gajah Perang itu. Pertama, Timnas Indonesia U22 menyikat Thailand 5-2 di final SEA Games 2023. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian Indonesia akan gelar juara SEA Games selama 32 tahun sejak kemenangan terakhir pada edisi 1991. Kemudian, Timnas Indonesia U23 kembali menang 3-1 atas Thailand di semifinal Piala AFF U23 tahun 2023. Secara pencapaian di fase grup, Garuda Muda telah membuktikan sukses menjadi tim paling buas. Indonesia sukses keluar sebagai juara grup A dengan torehan 7 poin usai meraih 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Sedangkan Thailand lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 sebagai juara grup C dengan torehan 1 kemenangan dan 1 kali imbang. Thailand sukses mencetak 4 gol tanpa kebobolan di fase grup. Baik, kita akan membahasnya lebih lanjut mengenai peluang Timnas Indonesia U23 menghadapi Thailand U23 di semifinal Piala AFF U23 tahun ini. Kita sudah bergabung bersama pengamat sepak bola Binder Singh. Bung Binder, selamat sore. Selamat sore Mas Indra. Ya, Jumat besok Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas U23 menghadapi Timnas Thailand U23 di semifinal Piala AFF U23. Bagaimana analisis Anda soal ini? Bisa lolos ke final kita kira-kira? Kalau soal peluang, jelas peluang Timnas U23 kita besar untuk lolos ke final. Meskipun dalam 2 pertandingan terakhir ya di fase grup itu, lawan Filipina dan juga lawan Malaysia kan tidak ada pemain ya dari Timnas kita yang bisa mencetak gol. Tapi secara permainan saya melihat strategi dari Gerald Vandenberg ini bagus. Artinya meminta para pemain mengandalkan passing, pergerakan tanpa bola, lebih banyak mengatur ritme permainan. Cuma memang kan 2 lawan terakhir dari Timnas U23 itu bermain sangat defensif ya. Jadi memang mereka menunggu di belakang, hanya coba untuk menyulitkan Timnas U23 mencetak gol, tapi tidak terlalu sering membangun serangan. Nah, itulah yang menyulitkan para pemain Timnas U23 kita untuk menciptakan peluang bahkan untuk mencetak gol. Nah, artinya PR-nya nanti lawan Thailand itu adalah bagaimana bisa menciptakan peluang yang lebih baik lagi, dan kalau bisa dari peluang pertama atau kedua itu sudah mencetak gol, karena Thailand secara kekuatan memang lebih baik daripada Filipina atau juga Malaysia. Artinya daya gedor dari Timnas U23 kita masih belum terlalu menunjukkan hasil yang baik ya? Iya betul, meskipun menang lawan Brunei, tapi kan dari awal memang kita sudah tahu ya, Brunei kan tim yang paling lemah ya Mas ya di grup ini. Jadi ya wajar bisa menang besar, walaupun tetap kita apresiasi bisa menang dengan skor 8-0, itu juga kan adalah bentuk kerja keras dari para pemain. Tapi kan yang menjadi persoalan pada saat ketemu defense yang solid, defense yang disiplin. Ini pertahanan yang jarang, bahkan saya tidak melihat para pemain Filipina atau Malaysia itu melakukan kesalahan di ruang pertahanan mereka. Nah, itulah yang menyulitkan para pemain Timnas U23 kita untuk bisa create banyak chances dari dalam kotak penalti, apalagi mencetak gol. Nah, ini menjadi sebuah kesulitan bagi para pemain pada saat memang mereka mendapatkan counter pressing. Sebelumnya lawan Brunei kan nggak ada itu counter pressing, nggak ada perlawanan yang menyulitkan para pemain Timnas U23 kita dalam merancang serangan kan.
Tapi kan lawan Filipina, lawan Malaysia, mereka main agresif, mereka main Iya. counter press. Nah berarti para pemain timnas U23 kita selain juga mengasah finishing, jangan lupa juga counter pressnya harus lebih kuat. Karena lawan Malaysia itu para pemain timnas U23 kita di tengah, jika Mas Indra masih ingat, itu sering kehilangan penguasaan bola, Mas. Itu kuncinya tuh, kalau di tengah sering kehilangan penguasaan bola, bagaimana ketika nanti menghadapi Thailand? Misalnya begini, taruhlah nanti Thailand misalnya mencuri dengan gol cepatnya begitu ya, kita khawatirnya begitu, lalu kemudian melakukan defense yang solid seperti yang Anda sampaikan tadi. Sementara daya gedor kita masih perlu ada beberapa yang harus diperbaiki. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Ya, itu tentu akan menjadi kesulitan bagi para pemain timnas U23 kita. Artinya dari awal harus berhati-hati karena lawan Thailand ini kan sudah bukan fase grup lagi ya Mas ya. Artinya Betul, udah ya. babak gugur, udah semifinal dan kita tahu bermain di kandang kita sendiri. Artinya jangan terlena, jangan bermain terlalu terbuka yang nantinya memberikan kesempatan bagi para pemain Thailand untuk merebut bola, merancang counter attack. Karena kalau asumsi saya, walaupun Thailand bermain terbuka di fase grup mereka, tapi juga lawan-lawan mereka kan bukan lawan yang Betul. kuat ya Mas, nggak seperti timnas 23 kita. Jadi asumsi saya nih, mereka tentu pelatih mereka sudah menganalisis pertandingan Indonesia lawan Filipina dan juga lawan Malaysia, kemudian kemungkinan akan memakai taktik yang serupa. Jadi tidak akan jauh berbeda ini permainannya. Meskipun secara attacking Thailand ini jauh lebih baik, finishing mereka jauh lebih baik, tapi saya tidak yakin mereka akan bermain terbuka. Pasti mereka pertama akan fokus bagaimana caranya defend, berharap ada kesalahan membangun counter. Berarti pemain yang bermain di tengah itu dengan pemain yang bermain di pertahanan jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Jadi jika ada pemain yang kehilangan bola di tengah, pemain di belakang itu bisa langsung mengcover. Lawan Malaysia itu jaraknya terlalu jauh antara tengah dan belakang. Jadi para pemain Malaysia, Filipina bahkan mendapatkan ruang untuk bisa menuju ke ruang pertahanan timnas U23 kita. Jadi jarak itu harus rapat. Mau main possession boleh, Betul, ya, tapi jangan terlena dengan space, karena space kecil yang akan dimanfaatkan oleh para pemain Thailand nanti. Baik. Oke, sedikit lagi tentang lini depan ya. Kita penasaran karena tadi memang analisisnya kan dari awal, bahkan sebelum-sebelumnya kan kita menganalisis tentang soal finishing. Artinya nih lini depan. Selain Jens Revan dan juga Hoki Caraka ya, kita bisa berharap pada siapa nih untuk menjadi mesin gol atau kemudian bisa paling tidak membuat gol lebih cepat sehingga menumbuhkan kepercayaan diri di sepanjang pertandingan yang sudah pada babak gugur ini. Oke, pertama yang perlu kita pahami bahwa di era sepak bola modern, striker tugasnya bukan hanya untuk mencetak gol. Tapi juga dia harus bisa membuka ruang, dia harus bisa mengalihkan perhatian para pemain tim lawan yang bermain di pertahanan, harus bisa ikut build up. Itu rata-rata tim-tim di Eropa pun seperti itu ya. Artinya striker seperti Erling Haaland ini kan langka ya. Kalau di dunia sepak bola sekarang real number 6 ini kan langka ya. Meskipun kita punya Jens Revan dan Hoki Caraka. Masalahnya jika pemirsa dari Metro TV ini ingat bahwa sebetulnya dari segi merancang serangan tuh sudah bagus U23 kita. Tapi supportnya dari lini kedua ini sering terlambat. Lamban ini, supportnya ini lamban. Jadi contoh ya, Jens Revan ini sebagai striker atau juga Hoki Caraka kan dikawal ketat ya. Karena kan mereka kan striker murni. Nah artinya support dari second line itu harus baik. Untuk apa? Agar mereka bisa memantulkan bola, mereka bisa passing lagi itu bola. Tapi kalau yang kita lihat di pertandingan khususnya lawan Malaysia, mereka struggling di depan karena mereka tidak mendapatkan support yang mereka perlu dari second line. Artinya support dari second line harus bagus supaya kalau striker sulit mencetak gol, sulit dapat ruang, tapi pemain dari lini kedua itu yang nanti diharapkan bisa menjadi solusi untuk mencetak gol. Oke, kalau sedikit lagi, kalau di babak gugur gini biasanya ciri khas ya, kita melihat berbagai penampilan timnas, tidak spesifik timnas U23 saat ini saja, tapi kita lihat biasanya itu nanti soal adu fisik ketika sama-sama belum terjadi gol, perpanjangan waktu dan lain sebagainya. Stamina bagaimana kita timnas U23 ini menurut Anda? Kalau saya melihat di pertandingan terakhir lawan Malaysia bagus ya, jauh lebih baik daripada lawan Filipina. Kalau lawan Filipina saya melihat para pemain jelang pertandingan berakhir agak kesulitan ya untuk bermain dengan tempo tinggi. Tapi lawan Malaysia saya nggak ngerti, mungkin karena lawannya Malaysia Mas ya.
Kan lawan Malaysia selalu nih para pemain kita semangatnya kan luar biasa ya. Ya, ada ekstra Jadi lawan semangat lah di Malaysia situ ya. Ya itu ekstra beda banget lah. Itu benar-benar mainnya, wah itu fisiknya kuat sekali. Ya. Jadi saya pikir kalau lawan Thailand juga ya walaupun nggak seperti lawan Malaysia. Kalau lawan Malaysia kan bahkan sebelum pertandingan lawan Malaysia tuh narasi yang dibangun kan soal harga Ya. diri. Ya kan Ya. nggak boleh kalah lawan Malaysia. Tapi sebetulnya rival kita di Asia Tenggara itu Ya. adalah antara Thailand atau Vietnam. Nah artinya lawan Thailand ini juga pertandingan yang penting. Berarti para pemain juga harus kuat untuk menjaga Betul. fisik mereka. Karena Thailand pun bermain agresif saya lihat di fase grup lawan tim Ya. seperti Myanmar saja. Mereka tuh mainnya keras loh mas. Padahal tuh tim seperti Myanmar yang sebetulnya di bawah mereka. Oke, Mereka Bung mainnya Binder. keras. Jadi Ya. harus hati-hati juga. Baik, Bung Winter kita nantikan ya, semoga ada gebrakan baru ya dari timnas U23 kita ini. Lini depan juga semakin tajam, tapi second line-nya juga nggak terlambat seperti yang Anda sebutkan tadi sebagai analisis dari dua pertandingan terakhir. Terima kasih Bung Binder Singh telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.